tidak terbawa atau terangkat dengan kursi itu, tetapi kenyataan dia bisa mengangkat dan dilempar kepada teman-temannya di kelas, termasuk guru kelasnya pada waktu itu sangat ketakutan, sehingga kami berdiskusi untuk bagaimana untuk menyelesaikan masalah anak ini. Nah, akhirnya kami panggil orang tua dan kami katakan apakah ini kerasukan atau yang dikatakan kesurupan. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menangani kasus-kasus dilema etika, Pak? Langkah-langkah yang pernah saya lakukan atau saya ambil dalam memutuskan sesuatu, yang pertama kita mengidentifikasi dan menganalisis masalah itu sendiri. Apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kemudian kita menentukan atau mencari siapa yang terlibat. Kemudian tidak kalah pentingnya kita harus banyak bertanya kepada yang pihak lain, kemudian mendiskusikannya kepada seluruh warga sekolah, sehingga kita dapat membuat solusi alternatif atau alternatif solusi, dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan itu. Kemudian membuat keputusan dan merefleksikan. Jadi langkah-langkah yang cukup sistematis tentunya Bapak ya. Di sini diperlukan pengamatan yang sangat objektif agar tidak salah dalam mengambil keputusan ya Kak ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan. Yang saya lakukan adalah yaitu menganalisis kasus, kemudian biasanya dengan rekan guru, kemudian mengambil solusi yang disesuaikan dengan norma atau peraturan yang ada atau yang berlaku, serta sehingga anak ini bisa mengangkat kursi seberat ini, padahal dia masih kelas 2. Kasusnya dari kasus tadi itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus tersebut apakah merupakan dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu, Pak? Kalau melihat bahwa kasus dilema etika atau benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus kita memilih dan memutuskan secara moral, tetapi berkepentingan, yaitu sedangkan rujukan moral atau benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi pada kasus Bapak tadi
keputusan diambil dalam kasus dilema kita ini. Terlebih dulu kita lakukan itu mengumpulkan jadi fakta-fakta yang ada atau fakta-fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat. Kemudian kita menganalisis benar salahnya, sehingga kita bisa membuat alternatif solusi, sehingga membuat keputusan dan dilihat lagi keputusan atau direfleksi. Jadi bermula dari mencari fakta-fakta di lapangan pada kasus yang terjadi hingga merefleksikan kembali keputusan tersebut, ya Bapak ya. Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, mengutamakan yaitu kepentingan umum itu orang banyak. iya. Baiklah Pak. Jadi untuk bisa diambil kesimpulan di sini dari penganalisaan kasus yang ada di lapangan, sehingga dalam keputusan tadi tidak merugikan orang banyak tentunya ya Pak ya. Baiklah Pak. Untuk pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Silakan ya Pak. Tantangan dalam mengambil keputusan itu adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Nah, dalam mengambil keputusan kita harus yaitu tidak merugikan kedua belah pihak tentunya, dan juga tidak merugikan salah satunya. Di mana dalam memang sebuah yang sangat dilema etika sekali ketika kita harus dihadapkan pada dua sisi di mana keduanya memiliki nilai-nilai kebajikan yang menurut mereka, versi mereka itu adalah kebenaran, seperti itu Pak ya. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki seperti jadwal atau rencana tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Apakah ketika Bapak mendapatkan sebuah kasus atau berada pada suatu peristiwa dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak membuat seperti schedule atau jadwal rencana untuk menyelesaikannya? Apabila ada, bentuknya atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak akan lakukan? Ya, untuk memutuskan suatu masalah, misalnya masalah yang ringan, bisa saya langsung putuskan sendiri. Kalau masalah itu agak berat, ya saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang di awal tadi. Sudah disebutkan tadi. Nah, di awal tadi antara lain itu menanyakan siapa saja yang terlibat dalam hal itu. Tetap pada penganalisaan seperti itu ya Pak, dianalisa dulu kasusnya seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat, sehingga kita memberikan suatu keputusan, kemudian sebelum keputusan tadi final atau finish kepada pihak-pihak terkait, tentunya perlu direfleksi atau dikaji lebih ulang. Apakah ini sesuai dengan semua pihak atau masih belum adil, belum terdapat kebijaksanaan
sekali atau kita undang, yaitu komite sekolah, dan dia lebih dekat atau lebih tahu dengan dia anak yang mempunyai masalah. Jadi tetap melakukan kolaborasi dengan pihak sekolah maupun pihak-pihak terkait yang sedang berada di dalam kasus tersebut ya Pak, yang tentunya yang mereka yang lebih mengetahui atau mereka yang lebih memahami seluk-beluk dari permasalahan tersebut. Kemudian dari kolaborasi tersebut menghasilkan suatu solusi yang kemudian akan dijadikan suatu keputusan yang bersifat adil, bijaksana bagi semua pihak. Baiklah Bapak, tak terasa kita berada di penghujung pertanyaan. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak utarakan, telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran seperti apa atau pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Yang dapat saya ambil dari pelajaran dilema etika itu, sebelum mengambil keputusan dilema etika, yaitu adalah menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menganalisis itu sebuah permasalahan, sehingga dalam menentukan keputusan untuk menjadikan itu sebagai pertimbangan, sehingga dalam memutuskan solusi itu tidak salah sasaran atau yang dikatakan yang tepat dan yang terbaik. Bapak, sangat berarti sekali pertemuan kita di siang hari ini. Ya, banyak pembelajaran yang dapat saya ambil atau hikmah yang dapat saya ambil dari pertemuan kita. Semoga apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah saya wawancara kepada Bapak dapat menjadikan saya pribadi menjadi seseorang yang bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru, tidak karena emosi yang nantinya akan membuat suatu keputusan tersebut mungkin dapat menyakiti salah satu pihak atau pihak lain terzolimi seperti itu ya Pak ya. Ya, menjadikan diri saya sendiri lebih dewasa tentunya dalam mengambil suatu keputusan. Begitulah sehingga kita tidak merugikan salah satunya dengan keputusan bersama tadi. Baiklah Bapak, menarik sekali. Terima kasih, tak terasa waktu kita pun sudah habis. Ya, insya Allah kita akan melakukan mungkin pertanyaan-pertanyaan berikutnya di lain hari. Ya, jika mungkin Bapak nanti terdapat kegiatan lain, ya kami persilahkan, saya persilahkan. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu, meluangkan kesempatan untuk kegiatan kita, wawancara kita di pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, saya undur diri, saya pamit diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah, baik-baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, sebelumnya saya ingin mengutarakan maksud dan tujuan saya datang ke SD 1 bertemu dengan Bapak. Ya, di sini saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara. Nah, wawancara yang akan kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5, yaitu tentang pengambilan keputusan
berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Bapak, apakah Bapak berkenan dan bersedia untuk saya wawancarai? Wah, sudah. Ya, alhamdulillah. Sebab wawancara kita, kegiatan kita ini kita rekam, Bapak. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak atas waktu dan kepercayaan yang Bapak berikan kepada saya. Baiklah Bapak, sebelum kita mulai wawancara lebih lanjut, saya mau bertanya kepada Bapak, apakah Bapak pernah menemui kasus dilema etika di sekolah ini, Bapak? Terima kasih. Jadi untuk di sekolah Desa Baru ini kami menemukan suatu kasus namanya dilema etika ini itu terhadap siswa kelas 3 bernama James Perbiasa itu. Nah, kasus tersebut anak tersebut tergolong jahil terhadap rekan-rekan sekelasnya. Itu sampai mengganggu dengan mengadu fisik dan bermacam-macam tingkah yang tidak baik terhadap tingkah laku di sekolah ini. Sampai-sampai ada wali murid yang melaporkan ke sekolah ini bahwa anak ibunya diganggu oleh James tadi. Maka kami ini termasuk suatu masalah serius bagi di sekolah asli kami ini. Iya, ya, jadi dapat Bapak sendiri simpulkan bahwa kasus dari Bapak tersebut itu kasus yang terjadi di sekolah ini merupakan dilema etika seperti itu ya Pak? Ya. Oke. Nah, selama ini mungkin dari kasus yang telah Bapak ceritakan, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi bahwa kasus tersebut merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya Bapak, silakan. Ya, di situ saya melihat bahwa kasus dilema etika yang benar melawan benar itu yang merupakan jadi sesuatu yang terjadi terhadap di sekolah kami. Maka kami itu suatu untuk memutuskan dua pilihan antara dilema etika ataupun rujukan moral itu. Nah, berarti di sini terdapat dikatakan dilema etika karena di sini terdapat dua yang merupakan benar sama benar. Dari pihak si anak mungkin dia memiliki hak untuk bersekolah, mendapatkan pendidikan. Sementara dari teman-temannya ataupun dari orang tua lainnya ingin mendapatkan kenyamanan ketika mereka sedang belajar di sekolah, seperti itu ya Pak ya. Yang merupakan dilema etika sekali itu ya Pak ya, sulit. Baiklah, untuk selanjutnya, selama ini dalam kasus tersebut bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah Bapak, terutama untuk kasus ya seperti contoh tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kedua kasus tersebut kedua belah pihak tadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama tadi ingin mendapatkan keadilan, kemudian yang pihak lain ingin mendapatkan kenyamanan, seperti itu Pak. Ya, silakan Bapak jelaskan. Ya Bu, jadi sebelum kami mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut, jadi kami harus melakukan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Itu termasuk siapa saja yang terkait dalam menganalisis bahwa kasus tersebut, baru kami untuk mengambil alternatif yang lebih baik tadi untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi Bapak mencari alternatif mana yang paling baik di antara keduanya tadi ya. Nilai-nilai kebajikan yang muncul. Jadi dianggap yang paling baik yang mana seperti itu ya Pak. Baiklah Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi suatu kasus dilema yang sedang terjadi? Ya, Bu. Jadi sebelum kami mengambil keputusan, jadi kami membuat suatu langkah
bahwa dalam mengambil keputusan itu antara lain mengidentifikasi dan atau menganalisis masalah dulu apakah termasuk dilema etika ataukah itu kejutan moral. Yang selanjutnya ada juga kami menentukan itu siapa yang terlibat. Ada lagi misalnya yang menanyakan kepada pihak lain. Selanjutnya kita berdiskusi dengan warga sekolah dan juga menimbang solusi alternatif yang lebih tepat untuk solusi tersebut dan membuat keputusannya. Selanjutnya merefleksi hasil keputusan tersebut. Baik Bapak, langkah-langkah yang sangat terprosedur ya Bapak ya, tentunya untuk lebih mematangkan dalam mengambil keputusan yang lebih baik atau bijaksana seperti itu ya Pak ya. Baiklah. Untuk selanjutnya Bapak, yang ingin saya ketahui itu tentang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus-kasus dilema etika, pada kasus yang terjadi di sekolah ini Bapak. Silakan Bapak. Jadi yang saya lakukan adalah saya menganalisis kasus terlebih dahulu. Jadi kemudian saya biasanya dengan rekan guru atau wali-wali muridnya atau guru kelasnya untuk mengambil solusi yang sesuai untuk dengan norma atau keputusan atau kepentingan untuk mengintegrasikan suatu keputusan dan untuk mengedepankan kepentingan umum orang banyak. Baiklah Bapak, sangat efektif dan bijaksana sekali ya Bapak tentunya ya. Untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini menjadi tantangan ya, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sedang terjadi Bapak ya. Tantangannya seperti apa sebenarnya? Ya, jadi tantangan itu Bu, dalam menentukan itu kami mencari dulu keputusan yang terbaik karena keduanya itu adalah merupakan masalah yang sama-sama benar. Itu dalam mengambil keputusannya harus itu dengan sesuai dengan masalahnya yang lebih tepat dan baik. Tentunya memang sulit untuk menentukan dua pilihan yang terlihat oleh kita keduanya sama-sama benar seperti itu ya Pak ya. Baiklah. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola, rencana ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, apakah ketika itu Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah rencana yang dijadwalkan kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jika ada, bentuknya atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan ketika itu? Ya, jadi untuk memutuskan suatu keputusan itu atau masalah tersebut, kami melihat masalahnya apakah itu tergolong ringan, dan situ kalau ya tergolong ringan kami putuskan ke tempat itu selesaikan. Seandainya itu masalahnya berat, maka kami harus mengambil langkah-langkah terlebih dahulu sesuai dengan yang kami utarakan di atas tadi. Tentunya tetap mengikuti prosedur-prosedur yang ada gitu ya Pak ya. Karena dalam mengambil keputusan tidak dalam keadaan emosi, sehingga apa yang kita hasil dari keputusan tersebut dapat lebih berarti ataupun bijaksana tentunya seperti itu ya Pak ya. Baiklah Bapak. Kira-kira adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor ya
yang selama ini mungkin bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ya, yang terjadi dalam kasus-kasus yang sedang terjadi di sekolahan ini, Bapak? Ya, jadi untuk mengambil keputusan itu, jadi saya sebagai kepala sekolah, saya berkoordinasi dulu dengan guru, selanjutnya dengan wali muridnya, dan juga bila perlu kami berkoordinasi dengan dokter ibu. Karena dalam mengambil keputusan itu kami harus profesional dan tidak mengambil keputusan secara sepihak. Baik Bapak, jadi intinya sebuah kolaborasi yang sangat solid seperti itu dengan tujuan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atau mencari solusi dari permasalahan yang ada seperti itu Pak ya. Jadi tidak tergesa-gesa ya. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya bisa dijadikan pertanyaan terakhir saya kepada Bapak dalam sesi wawancara kita kali ini. Ya. Dari kesekian yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan yang terjadi pada dilema-dilema etika yang ada Bapak di sekolah ini? Ya, jadi di situ yang dapat dari mengambil keputusan adalah menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menganalisis atau mengambil suatu keputusan dalam suatu masalah tersebut, menjadi pertimbangan yang menentukan solusi yang tepat dan lebih baik. Sebuah pengalaman yang sangat berharga ya. Pada wawancara ini ya, saya mendapatkan beberapa banyak ya, masukan-masukan dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Ya, sekiranya untuk wawancara kita di siang hari ini Bapak cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk terselesaikannya atau terlaksananya wawancara kita ini Bapak. Ya. Semoga apa yang saya dapatkan pada siang hari ini dari hasil wawancara kita ini dapat menjadikan saya dapat menjadi pelajaran bagi saya bagaimana mengambil keputusan yang lebih bijaksana, lebih adil, kemudian di situ terdapat kepentingan orang banyak tentunya untuk menghindari beberapa pihak yang mungkin terzolimi atau tersakiti seperti itu ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akhiri dari pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.